nggak dipakai, 3 kulkas ditumpukin terus semua di situ sehingga tumpah kadang. Jadi kadang-kadang hari Jumat tiba-tiba padam karena hidup AC di tempat imam karena memakai ya kulkas yang lain. Nah ini tafsirnya. Nah sekarang sudah ditata, insya Allah semua ini sudah, kalaupun ada konslet di sana hanya jelek yang wilayah sana saja. Dan dari 50 ampere itu 40 ampere sudah terpakai semua. Alhamdulillah kita punya space cadangan 10 ampere. Tapi untuk nambah AC besar lagi sepertinya tidak mungkin ya. P10 itu bisa untuk menata yang kecil-kecil ya, 10 ampere itu. Nah jadi kami mohon maaf kalau ada WA yang terasa ya, tapi saya suruh teman-teman sabar saja karena ada bagian yang belum nyala, misalnya Islamic Center, bahkan disebutkan sengaja gitu ya, sengaja ini apa mau ini ya, saya bilang sabar saja, karena sampai hari ini sedang dicari jalur ke Islamic Center. Dulu Islamic Center itu dia pakai listrik pintar. Kadang-kadang kita buka puasa dulu di sana tiba-tiba mati ya Pak Idris ya. Kita harus isi. Lalu kita tidak pakai listrik pintar, kita pakailah listrik di sini. Tapi kita bisa maklumi kalau jamaah yang aktif tidak ada yang protes, tahu betul ya, bahwa kegiatan di masjid ini. Jadi kita semua tetap berusaha melayani. Teman-teman saya minta untuk tidak merespon, ya bersabar saja sambil terus memperbaiki. Ya, sambil kita mohon ampun sama Allah kalau kita yang salah dan keliru. Tapi ini terus. Untuk box yang meledak di sana, seandainya jamaah ada yang melihat, ngeri itu api ya. Ini kejadian juga di Masjid Al-A'la, cat masjid itu meledak. Jadi di sana itu kalau lewat anak-anak atau apa ya bisa berbahaya. Sekarang sudah dipindah di tempat ibu-ibu sebelah sana. Dulu kita minta di dinding Pak Idris, tapi rupanya PLN punya kebijakan lain, dia gantung di tiang. Dia tahu tentu secara teknis. Nah begitu saya khutbah di Al-Muqarrabin, saya taruh mobil, saya lihat juga rupanya di Al-Muqarrabin sama. Ya, induknya ini ditaruhnya di tiang. Mungkin kalau terjadi ledakan atau apapun tidak membahayakan langsung. Jadi mudah-mudahan ya yang dilakukan oleh Bang Yan CS ini ya teman-teman, kita ucapkan terima kasih ya dengan penuh kesabaran. Terus hari ini tim distrik akan terus saya sampaikan tadi malam, mohon dibantu segera di sana ya, karena ada adik-adik anak-anak kita semua yang belajar TPA. Tapi sekali lagi tidak ada unsur kesengajaan, biar aja TPA gelap gitu ya. Itu kan anak-anak kita semua. Ya, tidak mungkin lah teman-teman di pengurus masjid melakukan itu ya. Sebagai yang diamanah ketua PKM, saya menjamin tidak ada yang ingin membuat tempat gelap gitu ya. Jadi terima kasih banyak. Nah, jemaah kita lanjutkan kisah kita ya. Jadi kita bicara ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan perang. Kalau kita baca surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul. Ya, mereka tanya kepada wahai Muhammad, bagaimana ini tentang Al-Anfal? Ya, itu juga kemudian menjadi istilah ghanimah, harta rampasan perang. Nah, jadi dijawab oleh Allah, itu ya adalah milik Allah dan Rasul. Di dalam tafsir dijelaskan Allah dan Rasul yang mengaturnya. Nah, ini ayat ini turun berkaitan dengan waktu perang Badar. Ghanimahnya itu banyak. Sahabat, karena memang tradisi orang jahiliyah dulu kalau habis perang memang dapat harta rampasan. Dan di situ siapa yang dapat, bahkan kalau pimpinannya paling banyak. Nah pada waktu itu Nabi kalau tidak salahnya mengambil satu pedang, Nabi hanya nengok saja, tapi tidak melarang sahabat bahwa aku ini gitu. Lalu mereka tanya, bagaimana ya Rasulullah? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya kepada Muhammad tentang harta rampasan. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Katakan wahai Muhammad, itu milik Allah dan Rasul. Maka kemudian keluar aturan bahwa ghanimah itu 4/5
itu untuk pasukan. Di sini berbeda nanti. Ini yang menimbulkan masalah. Karena Nabi mengubah kebijaksanaan. Tapi apa maksud Nabi? Kita akan jelaskan. Ya, 4/5 tidak untuk pasukan, tapi 4/5 untuk mu'alaf nanti. Untuk orang yang baru masuk Islam. Bahkan ada yang masih hatinya ini, dia belum Islam, tapi hatinya tertaut dengan Islam. Karena itu para ulama mengatakan yang disebut mu'alaf, itu bisa jadi sudah masuk Islam, tapi bisa jadi belum Islam, tapi dia sering dekat dengan orang Islam. Itu boleh diberi bagian zakat. Ya, misalnya ada mahasiswa non Muslim datang ke Aceh, tapi dia sudah sering dekat-dekat, mau tahu tentang Islam, itu boleh diberikan zakatnya. Nah, jamaah, jadi yang untuk Allah dan Rasulnya hanya 1/5. Dan Nabi tidak numpuk-numpuk. Ya. Nah, Nabi nggak punya apa itu peti apa? Berangkas yang kemarin ada berapa? Ada. Nabi tidak ada berangkas, Nabi bagi langsung. Begitu kuasa Allah ya. Jadi kita semua seharusnya dapat pelajaran dengan berbagai peristiwa akhir-akhir ini. Ya. Tidak ada yang menganggap dirinya itu bisa bebas, lepas. Saya ini hebat. Allah yang hebat. Siapapun yang mencari perlindungan selain Allah, dia nanti akan kecewa. Ya. Tapi siapa yang mencari perlindungan dengan Allah, Allah pasti memuliakannya. Nah, jemaah yang dicintai oleh Allah, kita lanjutkan ini ya. Jadi terakhir cerita kita tentang pengepungan, ya, pengepungan Benteng Taif. Ini 18 hari namanya. Sudah saya ceritakan digunakan berbagai senjata canggih waktu itu ya. Ada suku Daus, dia punya semacam senjata yang bisa menjebol dinding, ya, bisa melontarkan bola api, tapi tetap tidak bisa dikuasai. Orang-orang Hawazin, suku Sakif tetap bertahan dalam benteng, bahkan sering memanah kaum muslimin. Banyak sahabat yang terluka. Setelah 18 hari, bahkan Nabi sempat suruh membakar pohon kurma dan kebun anggur. Ya, walaupun Nabi bilang ini untuk gertakan saja, karena mereka menjerit dari dalam benteng ya, wahai Muhammad, engkau saudara kami ya, kita satu rahim, jangan kamu rusak. Ya. Tapi sudah takut, lalu kemudian sebagian keluar, terutama para budak, untuk menyatakan keislaman. Terus Rasulullah melihat kaum muslimin sudah lemah, ya, secara mental sudah perlu pulang, maka Nabi pulang. Ya, kita bisa melihat bahwa Nabi itu ada perang yang beliau itu terus bertahan, bahkan mencapai kemenangan. Tapi kali ini beliau sengaja, memang beliau pulang. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa, beliau tahu kapan harus perang, kapan harus bertahan, kapan harus bersabar, kapan harus pulang. Ini beliau pulang. Kata beliau, kita pulang saja, ya, biarkan saja. Karena ada sahabat yang dipanggil Nabi waktu itu, bagaimana menurut pendapatmu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka itu seperti musang. Musang yang sembunyi. Kalau kita tak ada, dia keluar. Tapi musang tidak mengganggu lagi. Nah, dan ada kekuatan lagi kan? Nah, maka Nabi pulang. Nah, Nabi waktu beliau menyerang ke benteng Taif, itu beliau menitipkan harta rampasan perang ghanimah itu, ya, di tempat yang namanya Ji'rana. Ji'rana itu nama perempuan yang konon, ya, kalau bahasa kita dungu, ya, dia menenun apa ini, kalau ibu-ibu zaman dulu itu apa, kalau mau buat taplak meja nih apa, tenun sudah siap dihancuri, itu Ji'rana. Dan itu jangan kasih nama anak atau cucu Ji'rana, ya. Saya mau kasih nama Ji'rana ini seperti nama tempat miqat. Hati-hati ya, walaupun berbahasa Arab. Saya kasih nama anak Muhammad Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina, ya. Jadi tak boleh.
Jadi kita harus tahu maknanya. Nah, Ji'ranah ini memang hari ini sangat bersejarah. Bahkan Rasulullah ya ini menjadikan Ji'ranah ini tempat miqat yang menurut para ulama ini tempat miqat yang sangat utama, penting ya. Di Ji'ranah ini ada sumur. Nanti kalau sempat saya ceritakan, sumurnya itu dikasih racun sama seorang perempuan. Ya. Nanti tujuannya siapa yang minum air ini mati racunnya. Tapi Nabi tahu, diberitahu malaikat. Maka Nabi meludahi sumur itu. Dan tawar. Nah, sumur ini dulu ada konon. Tapi sekarang karena banyak kali orang ambil aneh-aneh, ya takut musyrik, pemerintah Saudi menutup sumur Ji'ranah. Nah jemaah, ini 25 km dari Makkah, jadi cukup jauh. Kalau dibanding dengan Tan'im, ya, kita 5-6 kilo Tan'im. Jadi setelah Malik bin Auf, pimpinan dari pasukan Hawazin ini, ya, kalah, mereka akhirnya menyerah. Dia datang kepada Nabi untuk memutuskan ya Islam, tapi mereka masih di benteng. Nabi sudah sampai Ji'ranah ini. Nah, bingunglah kan? Ini ilustrasi saja. Itu hartanya banyak kali. Unta beribu unta, kambing. Ini karena kebodohan sih. Ini kambing semua. Kebodohan Malik bin Auf. Dia perang, dia bawa anak, dia bawa istri, dia bawa unta, ya kan? Dia bawa kambing. Dengan harapan nanti perang ini mereka tidak lari karena ada harta, ada anak, ada istri, itu pikiran dia. Jadi ternyata mereka lari semua, jadi harta ini tertinggal sangat banyak. Ya. Nah Nabi Muhammad SAW menunggu si Malik ini, nggak datang dia. Ya. Maka Nabi kemudian membagi ghanimah itu. Pertama kepada orang yang baru masuk Islam. Nah, pointernya saya terangkan ya. Jadi kepada Abu Sufyan ya. Jadi kepada Mu'alaf, Abu Sufyan itu dapat 100 ekor unta, 40 uqiyah perak. Ya, ini silakan ini apalagi dolar sudah 18.000. 40 uqiyah perak ini jadi ratusan juta ya. Dan Muawiyah akhirnya anaknya juga dapat. Anak dia dapat, ya. Kemudian Rasulullah memberi juga 100 ekor unta kepada Hakim bin Hizam, Nusarin bin Haris bin Kiladah. Jadi orang ini terkejut, ya. Nggak nyangka dia. Dia tidak menyangka, dia mungkin mereka pikir nanti dapat juga, tapi ya kan nggak ikut berjuang hebat, malah lari. Waktu pasukan Hunain porak-poranda, kan pasukan yang baru gabung dengan Islam ini ketakutan, pontang-panting mereka. Jadi mereka pikir nanti kalaupun dikasih ya mungkin 3 ekor unta lah. Ini 100 ekor, ya kan? Maka mereka terkejut. Ya, ini ilustrasi saja. Tapi apa yang Nabi lakukan ini membuat teman-teman muhajirin ya, mojok. Ya. Sama lah seperti kita juga kan kecewa. Kaum Ansor merasa dikecewakan oleh Rasulullah. Nah, mereka lalu orang Jawa bilang ngerasani. Kalau Aceh apa ya? Ada istilah lain. Ngomongin itu apa? Kalau bahasa agama ghibah ya. Kalau kita apa sama ya? Pokoknya ngomongin lah. Apa kata nanti saya perlihatkan ya. Jadi Rasulullah sudah membagi kepada 4/5 ghanimah, ternyata dibagikan kepada kaum muhajirin, terutama yang baru masuk Islam dan para tawanan yang dibebaskan. Sementara kaum Ansor hanya mendapat bagian sedikit. Pasukan berkuda hanya dapat 14 ekor unta. Banyak sih ini, cuma maksudnya untanya kan ribuan, 120 kambing.
kepada pasukan pejalan kaki 4 ekor unta dan 40 kambing. Sementara mereka lihat orang-orang muhajirin, mereka dapatnya banyak, ya, 100 ekor. Pembagian ghanimah dengan hal kebijakan seperti ini merasa tidak puas sebagian kaum Ansor, sehingga terucap kalimat yang terasa tidak enak, ya. Rasulullah sudah lupa dengan kita, ya. Dulu kan kita yang nolong, sekarang dia sudah hebat. Rasulullah sudah kembali kepada sukunya Quraisy. Kadang-kadang kan kita gitu juga, dulu kalau nggak ada saya mana mungkin dia jadi pejabat. Saya yang kenalkan dia. Terus sekarang dia lupa sudah. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan ya kepada Rasulullah. Sampai ada yang doain Rasulullah nih. Rasulullah dianggap sudah berdosa, ya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada Rasulullah. Karena beliau memberi kepada kaum Quraisy banyak, ya. Tidak beri pada kita. Padahal kan pedang-pedang kita lah yang meneteskan darah. Maka sudah banding-bandingkan. Rasulullah sekarang sudah jumpa dengan kaumnya. Maksudnya adalah dengan saudara-saudaranya, ya. Apalagi Abu Sufyan itu sepupu Nabi. Ya, mamanya Abu Sufyan, ayahnya Abu Sufyan itu kan Haris, ayahnya Nabi Abdullah, kan beda mama. Ya, sama kakeknya Abdul Muttalib. Isu-isu miring dan komentar yang demikian itu oleh pimpinan mereka Sa'ad bin Ubadah menjadi perhatian. Ini Sa'ad bin Ubadah ini dia pemimpin kaum Ansor. Nabi belum dengar ini. Banyak tuh 30.000 pasukan. Nabi belum dengar peristiwa ini. Tapi Sa'ad tidak ingin Nabi mendengar dari orang lain. Jadi Sa'ad ini tidak mau Nabi itu dapat berita dari orang lain. Maka dia mengambil inisiatif, dia menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ada apa kata Rasulullah? Ini teman-teman Ansor ada perasaan pada diri mereka terhadap apa yang kau lakukan mengenai pembagian ghanimah, harta rampasan. Engkau membagikan kepada kabilah Arab, ya, orang-orang muhajirin maksudnya, dengan pembagian yang banyak. Sedangkan kaum Ansor tidak engkau beri sedikit pun. Ini makna tidak diberi sedikit pun ini kan tadi sudah diberi, tapi maksudnya memang tidak ada nilai lah, ya, seperti yang engkau berikan kepada mereka. Rasulullah terkejut, ya. Tapi Rasulullah tenang, ya. Dia tidak mengambil sikap terburu-buru. Kata Rasulullah, saat kumpulkan mereka, aku ingin dialog dengan mereka. Dan kata Rasulullah tidak boleh ada selain orang Ansor. Tidak boleh ada wartawan hadir. Jadi ini hanya urusan Nabi dan orang Ansor. Rasulullah kemudian meminta Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan kaum Ansor dan mengajak dialog. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi orang-orang Ansor datang semua. Ya. Ini diilustrasikan Nabi itu tidak berdiri, ya, tapi Nabi duduk. Lalu Nabi berkata, apa isu-isu pembicaraan yang telah sampai kepadaku dari kalian wahai orang Ansor? Aku sudah dengar keluh kesah tentang ghanimah Hunain. Jadi Rasulullah memulai dengan ungkapan, kata Rasulullah, aku sudah dengar kalian membicarakanku, ngomongiku di belakang. Itu kira-kira bahasanya, ya. Kata Rasulullah, kalian diam-diam, ya, bicarakan kebijakan saya. Ya. Rasulullah tidak bilang, saya ini pemimpin, saya Rasulullah, kalian tidak percaya sama saya apa? Gitu kalau kita, ya. Ya, kita sudah emosi kan, langsung kita bilang, saya kan yang mengatur. Tidak. Ya. Rasulullah kemudian melanjutkan, wahai kaum Ansor, sahabat-sahabat, bukankah dulu aku mendapati kalian tersesat? Kemudian Allah memberi petunjuk kepada kalian. Orang Ansor tersentak. Ya betul, kita dulu tersesat. Nabi datang. Bukankah dulu kalian kekurangan? Mereka diintimidasi, diperangi sama Yahudi.
lalu Allah mencukupi kalian. Ada pasar di Madinah, ya, ekonomi menjadi kuat. Bukankah dulu kalian terpecah belah, saling perang, bunuh, ya, Arab, Aus dan Khazraj. Kemudian Allah satukan hati kalian. Mulai menetes air mata. Orang-orang Ansor terbayang mereka. Ya betul, Nabi Muhammad lah yang menyatukan kita. Beliaulah yang menunjuki kita. Beliaulah yang membuat kita terhormat. Suasana hening waktu itu, semua sahabat Ansor terdiam, ya, mengingat 13 tahun, 10 tahunan yang lalu. Mereka tidak menjawab apa-apa. Tiba-tiba Nabi berkata, "Mengapa kalian tidak menyanggahku? Mengapa kalian tidak membantahku?" Kata Nabi. "Bukankah kalian bisa membantahku saat ini?" Sahabat Ansar menjawab, "Ya Rasulullah, semua yang kau ucapkan benar. Kemuliaan milikmu ya Allah. Kemuliaan milik Allah dan Rasulnya." Jawab sahabat serta, "Dengan apa kami harus membantah ya Rasulullah? Karena semua yang kau katakan itu adalah benar." Tapi Rasulullah berkata, "Tidak sahabatku, demi Allah, sekiranya kalian menjawab apa adanya, maka itu pasti benar. Kalian bisa mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dulu kamu itu didustakan dan kami yang membenarkan." Betul. Dulu Nabi dimusuhi. "Bukankah dulu kamu dihina wahai Muhammad? Kami yang menolong." Kata Rasulullah, "Kamu kan bisa bilang seperti itu." Dan itu benar, kata Rasulullah. Semakin nangis ini sahabat Ansar. Semakin terisak mereka. "Bukankah dulu ya Rasulullah kamu diusir? Kami yang menyediakan tempat tinggal. Bukankah dulu kamu kekurangan? Kami yang memberi kecukupan." Mereka menjerit mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah." Ujar sahabat Ansar sambil menangis dengan keras. Suara Rasulullah kemudian bergetar dan beliau pun ikut menangis. "Wahai sahabatku Ansar, apakah kalian marah kepadaku? Apakah kalian marah kepadaku hanya gara-gara urusan dunia, urusan harta yang sepele itu?" Kembali mereka teringat bahwa mereka bukan budak harta. Mereka terjebak oleh dunia. Maka Nabi berkata, "Hai kaum Ansar, kalian marah hanya gara-gara urusan harta yang itu sepele," kata Rasulullah. "Ketahuilah, wahai sahabatku, aku berikan ghanimah kepada mereka supaya iman mereka semakin kuat. Mereka baru kenal Islam." Dan ini benar ya, Pak. Abu Sufyan itu langsung hatinya luluh. Ya, bahkan pulang ini ada orang yang dulu ikut belum Islam, dia datang kepada Nabi Islam. Ada yang dipinjam oleh Nabi pedangnya 100, ada yang dipinjam baju besinya. Nabi tak katakan bahwa kami akan ganti yang hilang. "Jangan Muhammad, jangan Muhammad. Aku sudah ikhlas karena aku Islam." Maka kata Nabi Muhammad, "Aku bagikan ghanimah ini kepada mereka. Aku langgar yang biasa 4/5 untuk kalian. Tapi kali ini 4/5 aku berikan kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah, karena keislaman mereka belum kuat. Tapi kalian adalah sahabatku. Islam kalian telah teguh. Islam kalian sudah kuat." Mereka terisak semua. "Wahai sahabatku," kata Rasul, "apakah kalian ridha? Apakah kalian tidak ridha?" Mereka semua pulang dengan membawa unta, kambing, harta. Tapi kalian membawa Rasulullah. Kalian membawa keridhaanku, kata Rasulullah. Maka sahabat serentak menjawab, "Ya Rasulullah, kami ridha ya Rasulullah." Ini seakan-akan Rasulullah mengatakan, "Kalau kalian mau harta, aku kembali kasihkan. Tapi ingat, aku tak akan pulang ke Madinah." Nah, jadi kemudian Nabi berdoa. Ya. Nabi mendoakan orang-orang Ansar, dan doa ini ya Nabi ucapkan dengan linangan air mata. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, seandainya bukan karena hijrah, maka aku pasti termasuk kaum Ansar." Jadi Rasulullah sudah jatuh hati ya kepada Madinah.
Lalu kata Rasulullah, jika Ansar menempuh satu jalan dan orang lain menempuh jalan yang berbeda, aku akan ikut jalan yang ditempuh oleh orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansar, rahmati anak-anak kaum Ansar, rahmati anak cucu keturunan dari kaum Ansar. Karena itu ada hadis Nabi, siapa yang meninggal di Madinah, dia meninggal dalam ampunan Allah, kebaikan. Karena itu banyak orang ketika ke Madinah berdoa, dan saya wafat di sini. Tapi ulama mengatakan tak boleh. Boleh. Ya, Allah yang menentukan semua. Tapi Madinah menjadi tempat yang mulia. Nah, jamaah yang dicintai oleh Allah. Jadi inilah kisah yang mengharukan. Ya. Nabi membuat kebijakan yang berbeda. Tapi ternyata kebijakan Nabi itu menimbulkan akibat yang sangat bermanfaat. Jadi Nabi bukan sembarang melakukan kebijakan. Dan kaum Ansor semakin mencintai Nabi. Nah, tiba-tiba suku Hawazin datang, tapi sudah terlambat. Mereka datang, ya, setibanya di ranah Rasulullah nunggu nggak datang-datang, ya sudah ditunda beberapa hari, tiba-tiba mereka datang. Utusan kaum Hawazin datang berjumlah 14 orang. Tapi pimpinannya masih sempat dikasih 100 ekor unta. Diketuai oleh Zuhair dan Sarah. Mohon kepada Rasulullah membebaskan tawanan beserta harta. Rasulullah bertanya, kalau harta sudah kubagi semua, yang masih ada tawanan. Tapi tawanan ini pun sudah dimiliki oleh para sahabat. Ya. Rasulullah juga dapat jatah budak-budak, karena 6.000. Ya. Jadi banyak sekali. Lalu Rasulullah bertanya, sekarang kalian harta sudah tak ada, sudah berbagi. Yang ada hanya tawanan, tapi itu pun dimiliki oleh mereka. Bagaimana? Kembalikanlah anak-anak kami, wahai Rasulullah, ya, wanita-wanita kami. Maka Rasulullah berpidato, didengar semua sahabat. Kata Rasulullah, demi Allah, semua yang menjadi bagian daripada Muhammad Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan bagian daripada anak cucu Abdul Muttalib, artinya bagian Ali, bagian daripada Abbas, semuanya aku kembalikan kepada pimpinan Hawazin. Sahabat yang dengar itu, tengok, kita kembalikan juga. Maka dikembalikan semuanya. Jadi tidak ada beban yang mereka bawa. Itu sebabnya orang Hawazin menjadi cinta dengan Islam. Kalau tidak akan dendam. Bagaimana hebatnya Rasulullah SAW. Ya. Nanti ada satu suku lagi sakit. Ini belum masuk. Suku sakit ini nanti masuk Islamnya. Ya, setelah Fathul Mekah. Ini setelah Fathul Mekah. Suku Hawazin setelah Haji Wada. Mereka datang nanti menghadap Rasulullah. Suku Hawazin ini yang pernah mau dimusnahkan malaikat karena mereka yang melempari Nabi Ibrahim. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah akhir dari perang Hunain, ya, yang sangat luar biasa. Dan dalam catatan sejarah Islam, ini perang yang dahsyat. Karena perang-perang lain itu, ya perang Badar juga termasuk hebat, tapi kaum muslimin ya masih bisa bertahan. Tapi perang Hunain ini kaum muslimin porak-porangan. Tapi kemudian Allah memberikan pertolongan, dan kemudian akhir dari perang Hunain ini adalah kedamaian. Jadi Islam tak ditundukkan dengan pedang, Islam tidak ditundukkan dengan perang, Islam tidak ditundukkan dengan kehancuran. Tapi Islam menundukkan hati-hati manusia. Ada yang bertanya sampai di sini? Dan sedikit lagi. Kuenya baru sampai ya, Bang Bung. Ya, baik. Nah, baik. Sekarang kita Jiranah, saya ingin kenalkan sedikit. Jadi ada tempat mikotnya orang-orang Mekah. Kalau kita kan orang di luar Mekah. Kalau kita naik pesawat turun di Jeddah, kemudian kata travel kita atau yang membawa uang, kita langsung ke Mekah ya.
dari Jeddah, maka kita harus mikotnya di Yalamlam. Nah, ini menurut ya syariat orang yang dari arah Indonesia, dari arah Yaman. Tapi ada juga yang pakai mikotnya di Jeddah. Itu fatwa Majelis Ulama Indonesia boleh. Ya. Jadi banyak ulama kita memilih lebih aman di atas pesawat saja. Ya. Karena Nabi nggak pernah bilang Jeddah dulu. Kemudian yang teman saudara-saudara kita yang datang ke Jeddah terus ke Madinah, tidak ke Mekah, nanti mikotnya di Zulhulaifah atau Bi'ah Ali. Ya. Nah, bagi orang-orang yang ada di Mekah, ya, ini mau ambil umrah sunnah misalnya, ya, dia bisa mikotnya di Hudaybiyah. Hudaybiyah, jauh nih. Ya. Kemudian bisa juga di Tan'im, itu waktu Aisyah berhalangan. Nah, Aisyah pas mau pelaksanaan haji itu dia datang pulang, ya. Dia haid sehingga dia menunda, dan Nabi menyuruh dia setelah suci untuk dari Tan'im. Nah, karena itu ada Masjid Aisyah di sana. Jadi dari Tan'im itu bisa. Kemudian Ji'ranah. Ji'ranah ini umrah yang Nabi lakukan pada saat ya Nabi Muhammad tahun 8 Hijrah. Ji'ranah ini memiliki sejarah yang erat dengan Rasulullah. Yaitu sudah kita ceritakan tadi, pembagian harta rampasan di situ. Jadi jemaah insya Allah dengan kita belajar sirah ini, nah, begitu kita diajak ini Ji'ranah, kita sepintas saja, tapi kita tahu ini nama perempuan. Oh, ini yang dikatakan oleh Ustadz Faisal, Nabi bagi harta. Setiap ada pengajian sirah saya, itu Pak Yusuf selalu hadir. Tadi malam hadir, padahal terulang-ulang juga. Dia kita hadir, saya tanya sama Pak Yusuf, nggak bosan-bosan Pak Yusuf? Pak Yusuf, Ustadz, saya waktu umrah kemarin, ingat terus saya. Oh, ini yang dibilang Pak Yusuf. Alhamdulillah Pak Yusuf, ya. Jadi pengetahuannya bermanfaat. Nah, jemaah yang dicintai oleh Allah, jadi Ji'ranah ini adalah tempat di mana Rasulullah membagi harta. Di sini tempat para sahabat menangis. Para sahabat Ansor menangis terseduh-seduh. Sehingga kalau jemaah sedang sholat di Masjid Ji'ranah, ya sambil nunggu dipanggil kan, merenung, insya Allah semakin bertambah keimanan kita. Teman-teman, Ji'ranah ini jadi tempat idola. Jadi Ustaz Amiyah sempat di sana. Antrinya luar biasa, kamar mandi. Satu kamar mandi itu bisa 8 sampai 15 orang. Untuk ganti iram, tapi asal sabar kan. Jadi memang haji itu umrah atau sabar. Saya dapat cerita baru teman pulang haji ini. Jadi ada orang nunggu lift nih, jamaah Indonesia. Nunggu lift, ya, terbukalah lift, ya, untuk naik ke atas. Jadi dia masuk, bunyi tet 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 tet, suruh keluar. Nah, mau dia keluar. Kalau bapak nggak keluar, lift nggak jalan. Saya sudah lama nunggu. Bertengkar. Akhirnya dia keluar. Liftnya naik lagi. Dia di lantai 3 entah nunggunya. Begitu liftnya turun, terbuka lagi, penuh lagi kan. Sampai berjam-jam dia nggak dapat. Ya. Tapi kalau dia sabar ada. Kayak gitu ya keadaannya. Tapi memang butuh bersabar. Nah, Masjid Ji'ranah ini dianggap oleh para ulama sebagai mikot yang paling afdal, terutama bagi penduduk Mekah atau mereka yang tinggal sementara di Mekah. Banyak ulama dari berbagai mazhab, termasuk Al-Imam Ghazali menyebut bahwa Ji'ranah adalah tempat mikot terbaik karena Rasulullah pernah berihram di sana. Saya coba mencari landasan kenapa Imam Ghazali menyebut terbaik, ya. Belum ketemu, tapi setelah saya renung, karena memang Ji'ranah ini ada pesan sejarah tadi. Karena di situ memang tempat Nabi, ya, menyejukkan hati-hati
orang-orang yang menentang Islam. Dan Nabi bisa membuat hati-hati para sahabat yang merasa ya Nabi ini tidak adil menjadi tenang. Jadi ini memang tempat yang paling indah, Ji'ranah ini. Ya, nanti kalau dapat lagi informasi lain, saya coba cari ya. Jadi ini adalah Ji'ranah. Nah, asal usul kata Ji'ranah, ini Ji'ranah ini nama perempuan Bu ya. Ji'ranah diambil dari nama perempuan yang pernah hidup di daerah itu, dari Bani Tim. Ji'ranah dianggap wanita dungu. Dia suka membongkar-bongkar yang sudah dia buat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Faqihi dari Ibnu Abbas, surah An-Nahl ayat 92. Jadi ada surah An-Nahl ayat 92, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Jadi udah selesai taplak mejanya, tapi dia cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Ibnu Abbas sebagai ulama tafsir menyebutkan surah An-Nahl ini berkaitan dengan wanita yang bernama Ji'ranah. Nah, dulu ada sumur beracun Ji'ranah. Sumur Ji'ranah muncul ketika Rasulullah bersama para sahabat selesai menjalani perang Hunain dan kehausan. Karena pembekalan air habis ketika berada di Ji'ranah. Atas izin Allah, Nabi memukul tongkatnya ke bumi dan keluarlah air dari situ. Sumur Ji'ranah muncul dan menjadi tempat Nabi Muhammad dan umat muslim minum. Oh, ini kisahnya ketika perang Hunain, kehausan, ya, Nabi memukul sesuatu tempat, lalu kemudian keluar mata air, lalu para sahabat minum. Nah, nanti para sahabat kan melanjutkan pembicaraan, sumur ini diracuni, ya. Kaum musyrikin mengetahui perihal sumur tersebut. Dan mereka yakin nanti pulang, mereka pasti lewat situ dan minum lagi. Maka di sumur itu ditebarkan racun, ya, untuk meracuni semua kaum muslimin. Jadi rencana kaum muslimin mati nanti racun. Jadi dulu Nabi juga, saya lupa perang apa gitu, disodori daging panggang oleh seorang wanita. Nabi ada daging panggangnya entah 2, sahabat yang satu makan. Nabi begitu menggigit, dagingnya ngomong. Nabi aja bisa dengar ya kan, kalau kita ikut dengar pingsan. Jangan kau makan wahai Muhammad. Ya. Ada racun. Nabi lepas. Tapi sahabat yang ini meninggal. Nabi tanya, siapa yang kasih makanan ini tadi? Dibawa seorang wanita. Saya wahai Rasulullah. Kenapa kau racuni saya? Kata dia, saya mau membuktikan kamu Nabi atau palsu. Ternyata kamu Nabi. Rasulullah benar aku Rasul, tapi sahabatku mati karena maka hukum tetap diberlakukan kepadanya. Dia tetap dikisos karena dia membuat orang mati. Ya. Nah ini sama sumur ini, ya sudah dibuat racun sehingga nanti orang akan mati minum itu. Tapi Nabi Muhammad diberitahu. Lalu beliau, ya langsung meludahi sumur tersebut. Seketika itu racunnya hilang. Sumur itu sekarang ditutup oleh pemerintah Arab berdasarkan pantauan, ya. Banyak jamaah yang ya dulunya mungkin mengagung-agungkan sumur itu, tapi sekarang hanya berfoto saja ya, di tempat bersejarah tersebut dan juga di bekas sumur tadi. Nah jamaah, jadi ghanimah itu adalah dalam fikih artinya adalah harta yang diperoleh dari musuh Islam ya melalui peperangan, dan Nabi pernah bersabda, jadi ini bagian terakhir, Nabi mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim ya, dari Jabir bin Abdullah, Allah memberi saya 5 hal yang nabi-nabi sebelum saya tidak mendapatinya. Pertama, dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan suci. Jadi kita boleh sujud di mana saja di muka bumi. Kita berada di Eropa, tidak ada masjid, kita ada di hotel, kita sholat di situ. Ya. Jadi di mana saja di bumi ini, kata Rasulullah, Allah jadikan adalah tempat sujud dan suci. Nah, ada fikih mengatur larangan-larangan. Kamar mandi tak boleh, ya kan? Tempat
apa itu peliharaan domba-domba itu di kandang-kandang itu tak boleh karena ada najis-najisnya. Maka di mana saja seorang umatku dipanggil sholat, sholatlah. Nah, kalau kita kan di Aceh ini cari masjid. Nah, kalau kita berada di wilayah-wilayah Timur Tengah sana, ya begitu azan, kadang-kadang ada yang lagi nunggu bis di Mesir misalnya. Dia berada di halte, dia sudah ada wudhu, dia langsung gelar apa yang ada, dia colek orang, dia sholat. Berapa jamaah dapat Allah? Itu jadi betul-betul syiar. Maka sholatlah dan dihalalkan bagiku ghanimah, sementara bagi umat sebelumku tidak dihalalkan. Nah, jadi ghanimah ini memang dihalalkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ayatnya tadi, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi wa rasul, fattaqullah. Ya. Jadi di situ disebutkan, ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang, qulil anfalu lillahi wa rasul. Jadi harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Artinya dibagi menurut ketentuan Allah dan Rasul. Wattaqullah, karena itu kamu bertakwalah hanya kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, ya. Dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Wa ati Allah, taatlah kepada Allah, wa Rasul, dan kepada Rasul, wa rasulahu in kuntum mu'minin. Ya, jika kamu orang yang beriman. Semoga kajian subuh ini ya menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah ya kita semua akan bersama Rasulullah kelak di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.